Assalamualaikum KDP, waalaikumsalam. Kasihan, kasihan Arbil, dihina mulu, disalahin mulu sama hater, sedih lihat komennya pada jahat. Iya, nggak masa ngatain Arbil boti lah, ngatain Arbil masa ngatain Arbil cantik gitu, jahat banget. Oh gitu? Mulut siapa itu? Hah? Siapa yang ngomong? Itu semua karakternya unik, dia itulah yang menjual. Kok bisa sih kalian itu kayak gimana, giliran Arbil deket sama ini dikatain. Ya kayak gitu. Giliran Arbil nggak jaga jarak sama ciwi-ciwi dikatain boti. Terus giliran dia, perasaan aku Arbil itu ya laki pada semestinya, kayak K-pop gitu. Jadi yang ngomong kayak gitu tuh aku nggak ngerti deh. Kayaknya yang ngomong kayak boti-boti gitu kayaknya dia lagi kesemsem, kayak Herdan ini lagi kesemsem sama Arbil nih. Iya kan? Siap. Jangan dong, anak orang kasihan tuh dikata-katain boti. Jangan dong. Oh, itu anak laki kok kamu katain boti, itu gimana ceritanya? Zara lucu ya, Mami lucu dong. Alisnya gini, karena di sini cahayanya ada di sini. Jadi kalau misalkan cahayanya nggak ada, nah lebih tebel sebelah karena cahayanya di sebelah kiri. Nah kalau cahayanya yang ini nih jadi sama gitu. Udah paham dari sini? Paham kan? Itu karena keglowingannya kulit Mami, jadi mantulin cahaya. Iya. Makanya beli Kulvita ya guys. Hater sekarang apa itu? Apa ini? Dista Arbil dan Meli mah coachnya. Arbil nggak lagi mikir aneh-aneh. Indosiar lomba menari bukan cari suara yang bagus. Ini buat user 8116648700834. Jangan kampungan. Sekarang ini udah tahun 2025. Mindsetnya itu dipakai. Ya, Indosiar ini justru membuat penyanyi-penyanyi ini berkualitas dan berkelas. Tidak melulu dia itu bagus di dangdut klasik, tapi Indosiar membawa budaya modern supaya anak-anak ini bisa masuk ke all genre, sehingga persaingan platform mereka itu bagus, mereka bisa jadi bintang streaming, mereka bukan hanya sebagai bintang televisi. Paham dari sini? Makanya penyanyi, kalau kamu ibaratnya keterbelakang ngomongnya kayak gitu, tapi kalau kamu open minded, kamu dibuka ini pikiran otaknya. Kalau kamu pingin maju, industri musik zaman sekarang ini adalah digital dan visual. Itu penting. Visual itu adalah stage act atau pembawaan atau ekspresif dalam menyanyikan sebuah lagu. Faham dari sini? Ngerti? Itu namanya paket komplit. Ini tahun Gen Z, bukan tahun Alip. Ini sudah tahunnya udah mulai ibaratnya ini udah maju ke depan gitu loh. Kalau kamu lihat konsernya orang-orang luar negeri, mereka itu stage act, ngedance, yes, nyanyi, yes, bukan penari sirkus, itu bukan. Tapi itu adalah paket komplit di mana itu dipadukan menjadi satu dan menjadi modern. Jadi ada penyegaran. Nyanyi klasik, oke. Dimasukin lagu-lagu modern yang lain, pop atau genre yang lain, oke. Nah, gitu dong. Itu baru namanya penyanyi multi talenta. Indosiar itu yang mencari yang seperti itu. Kalau hanya mencari suara, mohon maaf nih, maaf banget. Orang suaranya banyak yang bagus. Banyak yang bagus suaranya. Ya udah. Jadi penyanyi radio, jadi penyanyi tinggal nggak usah lihat mukanya aja. Ngapain datang ke konser orang? Nah, kita kan ini mau jualan secara visual. Ini digital. Coba kamu lihat penyanyi-penyanyi viral zaman sekarang di Indonesia. Yang viral yang mana? Bukan penyanyi yang punya belting tinggi, bukan penyanyi yang punya improvisasi
pop yang atau dangdut yang keren, bukan penyanyi yang punya vibra yang sempurna, tapi penyanyi-penyanyi yang punya karakter yang unik, penyanyi-penyanyi yang punya ciri khas suara yang unik, penyanyi-penyanyi yang punya ekspresi yang keren. Nah, itu yang dicari. Gitu loh. Faham dari sini. Faham. Faham Anda. Ya kalau misalkan Anda kepingin hanya mencari suara doang, ya udah ikut, nggak usah lihat muka deh, nggak ngapain masuk televisi, nggak perlu, udah rekaman aja nyanyi, rekaman atau masuk ke radio aja, silakan. Nah ini di dangdut televisi, visual itu dibutuhkan, visual itu adalah stage act, bagaimana dia mengekspresikan lagu, baik itu lagu upbeat ataupun lagu slow. Itu, kamu konser, kalau ibaratnya kamu tidak bisa membawa suasana, penonton, entertainer, itu namanya visual. Kamu gak ada yang nonton. Orang males lihat kamu, bosan lihat kamu. Tapi ketika kamu itu ibaratnya pintar memvisualkan diri, pintar mengekspresikan diri, baik itu lagu upbeat maupun lagu slow, orang gak akan bosan sama kamu. Makanya penyanyi itu dituntut untuk ekspresif atas lagu yang dia bawakan. Kalau kamu cuma pengen denger suara, gak banyak yang suaranya bagus-bagus, keren-keren. Kamu kan ngatain saya budak kan, Dewi Persik budak, jadi juri kok budak. Terus jadi aku juri gini doang nih. Ya, jadi juri aku ngeliatin, jadi mataku tutup aja gini. Udah dengerin suara aja udah. Gak usah melek. Bener gak sih? Makanya kenapa kita disuruh melek ngeliatin peserta, supaya kita itu melihat visualnya dia. Kenapa kita dikasih handset di sini, supaya kita bisa mendengar suaranya dia. Jadi paket komplit. Nah, itu yang dicari. Penghayatan lagu ya, Mang. Iyalah, kalau misalkan kamu cuma mengandelin suara tok, ya wes aku dadi juri bek turu ae wes ngene. Nah gitu. Sabar mami sabar, tapi kan ya enggak. Gimana? Kamu lihat deh komenan aku di Gram atau di TikTok nih. Orang ngatain aku kan Dewi Persik juri budak gitu kan. Jadi kalau aku ngatain mereka nggak mau kan, nanti aku dikira menghina. Padahal setiap manusia itu ada kelebihan dan kekurangan. Setiap manusia itu pasti menginginkan kesempurnaan, tapi walaupun tidak ada manusia yang sempurna, di balik kekurangan pasti ada kesempurnaan. Nah kalau kalian bisa ngatain saya budak, kalau saya ngatain orang yang ngatain saya budak, saya katain balik. Mau nggak digituin? Gak mau kan? Pasti salah lagi juri. Jadi jangan gitu. Kita itu mendengar dan juga melihat. Makanya kita itu bukan hanya mendengarkan suara mereka dengan merdu, tapi kita juga melihat secara visual. Bagaimana caranya dia membawakan lagu. Ya. Kok ada drum band? Kayaknya latihan pawai deh buat besok. Oh. Capek ya ngadepin orang kayak gitu. Ya gimana ya guys. Kita itu kadang-kala ngasih tahu, kadang-kala nggak paham-paham. Tapi jurinya setiap hari dikatain budak, dikatain juri nggak adil. Woi DP, lu tuh jangan cuma joget-joget doang. Ya kalau aku joget, aku berdiri karena aku tuh mensupport anak-anakku. Aku memberikan semangat sama dia karena mentalnya mereka tuh udah capek, mereka tuh udah ngapalin lagu, ngapalin tarian, ngapalin aransemen yang sudah dirubah. Seandainya memang ada kekurangan, itu saya kasih catatan, kekurangan kamu di sini sayang, kamu harus perbaiki, karena kita sayang sama mereka. Bukan malah kita jurinya dikata-katain, harusnya berterima kasih, Mami DP terima kasih ya, Ibu Soima terima kasih ya, Kak Bun Les terima kasih ya, Kak Wika makasih ya, sudah memberikan masukan sama kita. Supaya kita bisa lebih baik lagi, bisa lebih menampilkan sesuatu yang keren lagi. Gitu dong. Bukan malah ngata-ngatain para pendukungnya. Coba kalau nggak ada Indosiar.
dikatain Indosiar nggak adil, dikatain nggak ada ceritanya Indosiar itu memilih anak-anak yang tidak punya potensi. Karena justru ketika mereka memilih anak-anak yang punya potensi dan menguntungkan di dunia industri musik, itu pastinya menguntungkan Indosiar. Gitu loh. Ini dunia bisnis, bos. Ya, ini dunia bisnis. Nggak mungkin Indosiar itu ibaratnya memilih anak-anak yang tidak punya potensi. Jadi jangan orang-orang tuh menggurui kami. Para juri ngata-ngatain apalagi. Astagfirullah. Dewi Persik boro-boro pilih peserta bagus, pilih suami aja salah, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Jadi kalau misalkan ada perempuan-perempuan yang cerai sama suaminya itu, terus ibaratnya suaminya selingkuh atau suaminya nipu istrinya, itu berarti perempuannya itu, ya, perempuan. Ya enggak lah, ya memang nasibnya dia kayak gitu, itu nasibnya aku. Mungkin aku dalam rumah tangga aku tidak beruntung ketika itu. Ya, dalam rumah tangga aku tidak beruntung ketika itu. Tapi Allah mengangkat derajatku dengan aku dikasih rejeki, ada job nyanyi, aku ibaratnya dipertahankan oleh stasiun TV, aku dipakai ada acara ini, acara itu. Nggak ada hubungannya dengan aku memilih peserta. Nggak ada. Kalian itu kalau ngata-ngatain orang tuh harus pakai hati. Ya, nggak ada pingin rumah tangganya itu hancur tuh nggak ada. Istirahat mami, aku juga pingin istirahat sayang, tapi kan aku masih kerja ini sambil jualan. Kamu belanja aja, itu jangan kasih aku gift, aku nggak butuh itu gift sayang, masih banyak yang lebih membutuhkan. Ya, kamu kasih saudara-saudara kita yang lagi kena musibah, ada kebanjiran, terus ada banyak tanah longsor, kasih sama mereka. Sama aku kamu beli aja kulvitaku ya. Kak, kulvita buat apa? Buat kulit yang ini. Ini buat kulit, mencerahkan kulit, menghaluskan kulit, jerawat yang ada di badan, ya. Semangat Mbak, jangan hiraukan. Iya, aku semangat gitu. Cuman aku kalau kalian nyentil-nyentil masalah pribadi itu aku nggak suka, ya. Nggak ada hubungannya, ya. Nggak ada hubungannya juga aku dengan. Nggak usah kalian jodoh-jodohin aku sama pedo. Beda ya. Masa orang waras kamu jodoh-jodohin sama orang sakit itu gimana ceritanya? Ya orang waras ya sama waras. Kalau aku dapat pedo lagi aku. Gimana ceritanya sih? Astagfirullah. Rambi Puji hadir. Cocok Mbak. Ya cocok. Iya, aku cocoknya sama yang waras lah. Masa aku dikasih sama pedo? Gimana aku suruh balikan aja deh Dewi Persik sama mantannya lah. Gimana? Mantan mah udah selesai mantan ya. Sekarang jauh lebih tinggi buatku. Sekarang udah alhamdulillah jauh lebih tinggi bosku. Insya Allah calon suamiku ya. Jadi gak usah suruh-suruh aku sama orang lain. Gak, sekarang kita itu lagi ngebahas tentang peserta. Gak ada hubungannya aku memilih peserta. Dewi Persik itu boro-boro dapat peserta bagus. Ngerti peserta bagus. Calon pilih suami aja salah. Loh, aneh. Mantan adalah sampah, betul banget. Betul, setuju. Kak Dewi halo. Gosip aja lu. Kok gosip? Ini bukan ngegosip. Ini aku ngasih tahu kamu supaya kamu nggak ngebully orang. Aku udah cekot, makasih sayang. Cek hodam Nyiloro Kidul. Netizen yang ngebully rata-rata apa itu? Kulvita buat cowok, iya. Kulvita buat cowok, buat les biola. Bisa.
Ya, Fik udah sisa berapa Fik lagi di Magelang ya Mbak? Iya sayang. Mantan dibuang ke keranjang. Iya, mantan udah dibukan, hanya dibuang di keranjang. Udah dibuang ke neraka. Mau Udah ke laut. Udah lupa juga sama mantan, yang diomongin mantan mulu. masa lalu. Masa depan kalau gitu. Udah punya masa depan yang bagus kok ngomongin mantan lu ya opo. Buanglah mantan pada tempatnya, bagus. Apa? Udah sampah, udah kelar. Bau. Bau pula. Baunya nyengat kemana-mana. Satu box itu isi 14, dapetnya 3 box berarti 42. Ah, ini bagus banget. Mantan pulang ke laut bagus. Ya, kalau mantan masih ada yang ngomongin Dewi Persik, berarti tandanya nggak move on. Move on dong, move on. Dewi Persik udah ada calon, move on. Udah pernah check out KDP, alhamdulillah, iya sayang, bagus ya. Mantan itu hantu jadi-jadian. Aku mau 1 box berapa mahal? Ada di apotik ada ya, 1 box harganya 250. Aku cuma ngasih 110 dapat 3 box. 150 dapat 3 box, 110 dapat 3 box. Isinya berarti 42. Jangan fokus ke masa lalu, fokus ke masa depan, pinter. Arsya the best, bagus. Bondowoso hadir, iya. Indosiar enggak. Kalaupun tayang berarti itu tayangan ulang. Shh, jangan ngomongin mantan, nanti ada yang panas. Aku mual kalau ngomongin mantan. Ini tidak menyebabkan putih, tapi mencerahkan kulit, iya. Mencerahkan kulit, membersihkan kulit, menghaluskan kulit. Bengkulu, halo. Sabar Mbak, sangat sabar sekali. Pasuruan hadir. Ada efeknya enggak? Efeknya mencerahkan kulit, menghaluskan kulit, enggak membuat ombre, terutama buat para perempuan dan laki-laki selengki-selengkinya itu kita itu enggak ombre, jadi bersih kulit kita. Kulit aku enggak putih tapi bersih, itu penting banget. Busui, promil, bumil boleh. Halo Gumukma Sukabumi. Aku nggak pilih pemerasan ya, aku pilih yang baik-baik. Oke? Kapan ke Bengkulu? Nanti insya Allah ya. Ombre itu apa? Ombre itu kulitnya itu nggak natural, belang blentong gitu loh. Ya kan, manis banget kan? Gue nggak bisa gue makan manis gue. Artis kok jualan jir. Loh, gimana aku nggak jualan? Orang aku dikontrak sama Kulvita. Kulvita ini brand gede loh. Kalau kamu ke airport itu ada Kulvita itu dipajang loh. Pakai Dewi Persik. Berarti kan mereka berani bayar mahal loh. Gimana kamu? Pakai papan atas, udah nggak pakai selegram, udah langsung pakai artis papan atas Kulvita. Gimana nggak keren? Kulvita ini udah bertahun-tahun. Gimana kamu nggak mau bilang aku artis? Kok masih jualan? Artis itu dari dulu aku jualan. Kamu berarti baru keluar dari hutan. Ya, kamu berarti keluar dari hutan. Berarti dari dulu Dewi Persik itu jualan. Jualan sambal, jualan branded, jualan berlian. Itu Dewi Persik. Dan sekarang sama produk jualan ini. Lah gimana? Berarti tandanya Dewi Persik dipercaya. Ya kamu gak dipercaya sama produk ya, makanya kamu gak jualan produk ya. Kasihan deh loh. Mending aku jualan daripada aku meres kamu kan. Mau aku peres kau kayak sapi. Masih ada iri hati kau jadi manusia. Kau jadi setan iblis aja boleh lah. Perbedaan pink sama biru. Kalau pink ini untuk kulit sayang. Kalau biru ini untuk otak, itu buat barusan tuh kayak yang barusan yang komen artis kok jualan itu kan ya warna biru.
Sudah BPOM halal tercover asuransi Sinarmas. Nah, nggak ada kolagen yang tercover asuransi kecuali Kulvita. Nah.